Saya ditembak dari rokok itu. Saya kan ngerokok Pak, barang. Ditembak rokok, waktu itu Marlboro rokok saya gitu. Akhirnya dikasih tahu, kalau harga rokok berapa Pak gitu ya. Oh 22 waktu itu. Kalau sehari berapa habisnya? Ya 2 bungkus. Nah itu kalau sehari 44.000 Pak habis, dia bilang gitu ya. Masa enggak 12.000 untuk anak aja enggak bisa disisihkan Pak gitu. Nah dari situ Pak Pran saya langsung mikir itu. Oke. Gimana Pak Nira, sudah? Oke, baik. Oke, teman-teman, kita kembali ke Pak Nira ya. Selamat sore Pak Nira. Yo, selamat sore Pak Pran. Oke, baik. Baca. Pak Nira, dengar-dengar ini ya, teknisi nih, panggilan nih. Gimana Ya, laki-laki kesibukannya? panggilan. Gimana kesibukannya di luar Tri-Eye? Sebelum kenal Tri-Eye ini ngapain aja? Boleh diceritakan, Pak? Oh ya, ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para leader-leader Tri-Eye di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Ya, tetap semangat. Ya, ya. Perkenalkan nama saya biasa dipanggil Pak Anto ya. Pak Anto latar belakang saya laki-laki panggilan. Ya. Biasa dipanggil Jervis. Ya. Awalnya saya kenal Tri-Eye ini dari orang yang saya tidak kenal ya awalnya, tapi dia sudah dikasih nomor saya, akhirnya saya dihubungi gitu ya. Saya lebih percepat aja, saya cerita-cerita sedikit ya. Ya, memang awalnya saya negatif sama asuransi ya, karena menurut pendapat saya dulu memang asuransi ya cuma menjelaskan ya meninggal sakit itu aja, jadi saya kurang srek lah itu. Jadi harus meninggal dulu atau sakit dulu baru seperti itu. Ya, nah, itu yang membuat saya negatif terhadap asuransi ya di awalnya. Tetapi saya kenalnya Tri-Eye ini sangat luar biasa sekali dari teman yang saya tidak kenal awalnya itu. Tidak kenal awalnya. Ini ngotot teman ini setiap hari nelpon gitu ya, nelpon ingin ketemu gitu karena ditahu saya termasuk salah satu orang kalau menjalankan bisnis network jaringan ya pasti akan berkembang lah gitu seperti itu, karena seringnya dari tahun 2006 saya menggeluti bisnis jaringan ya sampai 2016 itu masih sebetulnya itu. Jadi nah makanya banyak sekali leader-leader yang menghubungi gitu, termasuk salah satunya teman ini gitu. Ya, di awal dia nelpon datang ke rumah waktu itu pas saya kasih tahu rumah ini di belakang Bank Mandiri, masuk aja kalau mau ketemu saya bilang. Akhirnya memang dia datang terus nelpon gitu. Nelpon tapi karena saya sudah negatif duluan gitu, saya enggak ngangkat telepon gitu. Saya bilang saya di luar nyervis. Akhirnya saya kecewa, saya lihat dia kecewa, dia keluar pulang lagi. Besoknya datang lagi gitu. Ada aja alasannya itu. Berhari-hari itu saya tidak mau ketemu. Itu saya tahu orangnya, tapi dia tidak tahu muka saya. Gitu. Saya PHP-in. Akhirnya singkat cerita dia nunggu. Saya kan pulang nyervis itu biasanya lewat gang. Nah, lewat gang itu mau pulang itu. Akhirnya dia nunggu di depan gang gitu. Di depan gang itu sekitar sudah saya tidak tahu dia nunggunya di situ gitu. Akhirnya saya pulang nyervis sorenya. Nah, ada HP berdeng, ada panggilan, saya angkat, baru saya bilang halo, ternyata orangnya di depan saya, gitu. Ternyata orangnya di depan saya mau lari kemana kan, nggak bisa lari karena dia bilang Pak Anto ya, bilang, aduh saya bilang gitu. Oh ya saya Pak Anto, saya bilang. Oh saya yang nelpon kemarin sering, oh kalau gitu ayo kita ke rumah. Gitu. Akhirnya saya dijelaskan dah program Tri-Eye. Di awalnya memang masih negatif, saya enggak asli cuek saja gitu mendengarkan gitu. Akhirnya saya ditembak dari rokok itu, saya kan ngerokok Pak, barang. Ditembak rokok, waktu itu Marlboro rokok saya gitu. Akhirnya dikasih tahu, kalau harga rokok berapa Pak gitu ya. Oh 22 waktu itu. Kalau sehari berapa habisnya? Ya 2 bungkus. Nah itu kalau sehari 44.000 Pak habis, dia bilang gitu ya.
Masa enggak 12.000 untuk anak aja enggak bisa disisihkan Pak gitu. Nah dari situ Pak Pran saya langsung mikir itu. Ternyata saya tiap hari dapat duit, nyerpis itu bisa 501 juta lebih katakan sehari itu. Saya enggak punya tabungan, dia habis-habis saja gitu. Nah dari situlah saya, wah ini bagus ya, ternyata saya kalau terjadi apa-apa nanti ini, bagaimana nasib keluarga yang saya tinggalkan. Tak mungkin dia akan ikut nyervis gitu kan, tak mungkin gitu. Ya. Akhirnya saya join lah, saya bilang gitu. Saya ngambil yang 350, saya bilang gitu. Senengnya teman itu gitu. Saya sangat berterima kasih ngototnya itu sama upline saya itu Pak Ridho, minta saya terus tetap berterima kasih sama Pak Ridho. Begitu ceritanya Pak. Oke. Ya. Oke, menarik ya. Jadi sebelumnya sempat berpandangan kurang serak ya dengan asuransi ya, dan ada perubahan ya setelah kenal 3i gitu ya. Ya, alhamdulillah banyak perubahan, Mbak. Ya. Nah, Pak Nira ya, kita kalau di 3i ini kan ada asuransinya, ada investasinya, ada income-nya ya. Karena produk kita asuransi jiwa unit link nih, asuransi jiwa dan investasi. Pak Nira punya cerita-cerita dari timnya mungkin yang merasakan manfaat santunan, uang pertanggungan, mungkin terkena musibah ya, yang mungkin kita bisa belajar juga dari cerita ini. Ada yang bisa dibagikan mungkin Pak pengalamannya Pak? Ya, kalau memang di 3i saya lihat dari programnya, memang awalnya sih saya buta lah sama program asuransi gitu ya. Tapi karena mendalami sama menjalaninya di sini, akhirnya saya nggak tahu lah sedikitnya tentang asuransi. Bahkan karena belajar, menggali terus informasi ya mengenai 3i, ternyata luar biasa ya 3i ini dengan 3 manfaat yang kita dapatkan itu. Pertama, proteksinya itu banyak Pak. Saya punya mitra-mitra banyak sekali yang sudah menerima manfaatnya. Yang saya paling nyata lah saya lihat, yang saya closing waktu sama temen ya, saya closing itu sebulan Pak Pran, sebulan. Dan sebulannya itu sehat, orangnya sehat gitu ya, akhirnya join. Terus bulan depan ternyata dikabarkan meninggal, ya, dikabarkan meninggal. Berarti baru 1 bulan masuk premi 350. Nah, akhirnya kita proses asuransinya ke kantor cabang CR di Mataram. Alhamdulillah cair Pak, 21 100 sekian gitu, sama setelah potongan biaya akuisisi Pak. Nah itu syukur sekali, dari situ mulai orang, ternyata hebat ya 3i. Kalau asuransi lain nggak mungkin cair gitu, seperti itu. Tapi ini kok bisa cair gitu. Nah, jadi ada lagi saya punya nasabah yang sudah 8 bulan nyetor, ya 2 bulan cuma 2 bulan nyetor, 6 bulannya nunggak. Ya. Nah itu dikabarkan ternyata ada meninggal, akhirnya kita urus. Nah, orang lain yang di tetangga itu banyak sudah bilang, enggak mungkin akan cair seperti itu, ya, enggak mungkin akan cair gitu ya. Karena banyak mungkin karena banyak pengalaman yang kurang bagus ya teman-teman yang berkomentar begitu ya Pak ya, sehingga betul Pak Pram. Keburu antipati dulu sampai menyampaikan kalimat seperti itu. Tapi jadi kaget ternyata prosesnya mudah betul. CR, nah, ya? Itu dia. Akhirnya ya itu, kalau betul dia cair, saya join katanya, sampai ada yang bilang gitu Pak. Udah join. Akhirnya waktu keluar cair, kita undang gitu. Kita undang proses simbolis penyerahannya di rumahnya si ahli waris gitu. Kita undang. Akhirnya betul tanda tangan join di situ. Itu luar biasa aja. Oke. Dan negatif akhirnya jadi positif. Iya. Dan memang tadi Pak Nira juga sempat cerita ya, kalau kita bicara asuransi jiwa kan ada cerita-cerita tentang kalau meninggal, kalau sakit. Jadi kadang orang takut gitu ya. Tapi memang musibah kan bisa datang kapan saja memang ya. Terbukti dari
kisah-kisah klaim yang diceritakan Pak Nira sendiri ya, anggota Betul. timnya, ada yang baru 1 bulan begitu kan. Dan ini tentu kita harus lihat dari kacamata positif ya, bahwa asuransi jiwa ini bukan berarti orang itu kita doakan cepat tutup usia, Cepat. bukan ya. Ya, betul. Tetapi kan sebuah persiapan keuangan seperti Keuangan kita sendiri. betul, kalau sampai terjadi resiko, Betul. maka keluarga akan dapat bantuan secara ekonomi dalam bentuk uang pertanggungan asuransi yang pasti akan bermanfaat buat keluarga. Ini sebenarnya poin penting, karena kemarin ya Pak Nira, mungkin saya ingat-ingat komentar kemarin kalau nggak salah di Tria LC gitu ya, ada yang bilang kalau ikut asuransi ini seperti mempersiapkan ya cepat mati nanti karena mempersiapkan. Ini keliru banget nih. Betul keliru. Ya, kita perlu sebut, bukan berarti, karena begini teman-teman ya, kita perlu sebutkan nih, yang ikut 3i Network ini banyak sekali, datanya itu angkanya sudah di atas 1,2 juta orang. Jelas lebih banyak yang hidup lebih banyak daripada yang meninggal dong. Ya kan, masa ikut 3i banyak orang meninggal? Nggak begitu ya. Jangan dibalik. Yang hidup lebih banyak, yang meninggal ya sudah waktunya. Betul nggak? Ya kan, sudah takdirnya. Kita nggak tahu juga waktu kita kapan, Pak. Betul. Jadi ini persiapan. Betul. Dan menariknya ada nilai investasinya juga. Nah, Pak. Betul, Pak. Pak Nira mungkin ada cerita nih tentang nilai investasi. Dari sisi investasi, tarik tunai gimana ceritanya, Pak? Ya, saya kan ada ikut yang pertama, polis yang pertama, Pak. Itu ya, itu sudah pernah saya ambil gitu, karena di bisnis karena gratis gitu ya. Karena gratis, untuk operasional ya tak ambil, karena banyaknya nasabah yang nanya bisa nggak diambil di bawah tahun kelima gitu ya. Saya bilang, waktu itu saya mau jawab bisa apa enggaknya kan, karena saya belum melakukan. Akhirnya saya coba ke kantor gitu. Saya coba ke kantor, saya ngambil ya, waktu itu pas saya ngambil, nah saldo yang penting bisa disisai katanya, sisai 1 juta gitu ya. Akhirnya saya ngambil, waktu itu saya ambil 6 juta gitu ya. Ambil 6 juta, oh ini Pak cairnya 14 hari kerja ya, seperti itu. Nah, ternyata benar dia 14 harinya itu waktu itu langsung transfer rekening ya. Transfer rekening. Nah, sisanya itu cicil lagi 350. Cicil lagi 350. Nah, akhirnya kelihatan lagi saldonya gitu. Kita ambil lagi gitu. Kita ambil lagi saldonya lagi. Sisain lagi. Sekarang sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun. Akhirnya nama polis baru lagi lah gitu. Iya. Nama polis baru lagi. Itu nikmatnya bisnis ini sudah gratis, kita tabung gratis, kita bisa ambil untuk operasional. Iya. Dan saya prosesnya sudah 6 polis. Dan prosesnya cukup mudah ya Pak ya, tarik tunainya ya? Mudah sekali, betul, mudah sekali. Kadang-kadang ada juga teman yang, Pak, saya mau ngambil Pak, dia bilang. Akhirnya, mana polisnya? Saya ambil kan, bawa polisnya ke kantor gitu. Jadi saya ambil blanko, tinggal tak kembalikan lagi ke orangnya, suruh tanda tangan Pak. Itu. Saya sangat simpel sekali, tidak perlu orangnya juga ke kantor gitu. Jadi dia tanda tangan, ya tinggal nanti serahkan lagi, bisa melalui dikirim melalui pos atau JNE kan gitu ke kantor. Nanti dari kantor ditelepon seperti itu. Sangat simpel sekali kalau pengambilannya juga. Tidak perlu harus ke kantor, bisa. Oke, baik. Menarik ya. Jadi teman-teman, produk kita asuransi jiwa yang ada di dalam 3i Network PT AJ Sentral Asia Raya ini kan asuransi unit link ya. Jadi ada manfaat asuransi dan ada investasinya, dan kita dapat cerita nih dari Pak Nira. Tentunya kalau klaim itu kan harus ada resiko tutup usia dulu ya. Nah, tetapi tidak harus ada resiko dulu baru kita bisa mendapatkan manfaat investasi. Manfaat investasinya barangkali kalau kita butuh tadi seperti Pak Nira ya, nilai tunai investasi itu memang bisa diambil ya, bahkan sebelum 5 tahun tadi Pak Nira juga cerita ya. Nah, ini menarik ya. Jelas sekali manfaatnya jika memang butuh banget uang ya, kalau teman-teman sudah rutin menabung selama 3 tahun, 4 tahun ya, itu akan punya nilai tunainya juga. Menarik.
Oke, Pak Nira, sekarang kita mungkin ngobrolin tentang bisnisnya nih. Pak Nira sekarang Oh ya, posisi Silver Agency ya. ya Dari alhamdulillah Pak. dari yang awal-awal kabur-kaburan ya, sampai Betul. dikejar-kejar nih. Waduh. Ya, Ini boleh diceritakan ke teman-teman ini apa sih yang harus kita lakukan dalam membangun bisnis ini? Apakah harus merekrut orang sebanyak-banyaknya terus-menerus sendirian seperti seorang sales begitu? ya, Ataukah kita mengajak orang-orang ke pertemuan supaya mereka mempelajari sendiri? Atau harus ya, ngapain sih supaya saya bisa ngikutin nih betul cara-caranya? betul. Gimana, Pak? Ya, memang awalnya waktu saya jalankan ini memang kalau dibilang cuma pikiran saja Pak ya. Kalau bilang sulit pasti sulit gitu. Kalau bilang gampang sangat mudah sekali kita jalankan. Dulu memang saya 7 bulan ditolak-tolak terus Pak. Di 7 bulan itu ditolak-tolak. Dari 8 bulan ke-8 baru ada satu yang join. Gitu. Nah itu. Jadi yang saya lakukan pertama ya memang keyakinan dulu. Kita yakin dulu bahwa bisnis ini sangat luar biasa. Gitu. Ya. Nah, jadi di awal mengikuti arahan-arahan leader. Saya mengikuti terus, saya belajar yang lihat dari upline, saya belajar dari bimbingan leader, dan mengadakan home meeting seperti itu. Yang penting 7 langkah sukses itu yang saya jalankan pertama, ya. Memang ditolak-tolak orang ya menyakitkan, tapi yakinnya kita pasti akan berkembang gitu. Karena ini bisnis sangat simpel sekali soalnya. Kita akan perbanyak informasi saja lah, perbanyak informasi saja. Kadang-kadang orang nggak pernah ditolak karena nggak pernah presentasi. Banyak minta bantuan saja, bantuan seperti itu. Tapi kita melakukan terus, bahkan kita duplikasikan. Pertama, recruiting. Ya memang intinya ngerekrut sebanyak-banyaknya gitu, semampu-mampunya ya melakukan. Nah itu karena di dalam merekrut itu kan nanti akan menemukan leader-leader yang mau satu visi, yang mau berjuang gitu, begitu ya. Nah jadi di situ ya kita merekrut terus, prospecting ya seperti itu. Makanya saya dari awal sampai sekarang saya terus merekrut, duplikasikan merekrut ya. Nah terus home meeting, kita lakukan home meeting. Nah setelah home meeting, leader meeting gitu, pertemuan, BOP, pokoknya selalu hadir di pertemuan ya. Nah, itu kalau ingin berkembang di bisnis ini ya harus hadir selalu di pertemuan. Karena apa? Karena itu pertemuan yang sangat penting itu ya yang pertemuan yang tidak kita hadiri seperti itu. Jadi kita belajarnya di sana gitu. Kita bisanya dari sana. Duplikasi terjadi di pertemuan seperti itu. Perbanyak aja pertemuan, perbanyak silaturahim. Kalau saya silaturahim saya perbanyak Pak Pran. Walaupun sekarang pandemi ya saya terus saja. Mana yang saya lihat kalau saya cek di jaringan itu kalau ada yang sering bayar premi saya pull up, walaupun kadang-kadang leadernya tidak tahu saya turun terus itu ya seperti itu. Saya lakukan pertemuan 5 langkah sukses sistem ya. Di sistemnya itu yang terpenting, kita harus ke sistem. Coba. Oke, baik. Ya, jadi lakukan terus ya. Ibarat kata merekrut ini tujuannya adalah untuk menemukan orang yang mau bekerja sama ya, Pak Nira Ya, ya. Pak, betul. Oke, dan setelah menemukan orang yang mau bekerja sama, lakukan duplikasi sistem ya tadi, Pak ya. Betul. Itu sih. Oke, oke. Ya, makanya Nah, saya kan ya, Pak. kalau secara gampangnya Pak, sistem itu ngapain sih Pak? Apa yang dimaksud dengan sistem nih Pak? Kalau menurut saya Pak, sistem itu memang sangat penting Pak di bisnis. Kalau kita tidak membangun sistem, berarti percuma Pak, aset tidak akan terbentuk gitu ya. Kita capek kerjanya gitu. Karena memang di sini kita membangun aset yang kita bangun. Jadi sistem itu sangat penting untuk kan 5 langkah sukses tadi itu. Okay. Ya, jadi supaya terduplikasi, bisa terduplikasi cara-cara kita yang sudah kita lakukan seperti itu, duplikasian dengan sempurna. Oke, sistem adalah 5 langkah sukses ya, yang salah satunya adalah langkah kelimanya itu pertemuan. Nah mungkin nanti teman-teman bisa buka lagi
video penjelasan tentang 5 langkah sukses yang pernah diadakan di 3ILC juga ya, ada di YouTube channel. Nanti juga bisa minta pengundangnya masing-masing untuk dicarikan ya, linknya yang mana begitu ya, nanti bisa dibagikan. Sangat simpel sekali sebenarnya Pak ya. 5 langkah sukses. Ya. Oke. Pak Nira, mungkin 2 menit 3 menit terakhir kita mau bicara tentang tips sedikit ya. Tentunya dalam membangun bisnis ini banyak tantangan pasti. Sebenarnya bukan bisnis ini aja, semua bisnis pasti punya tantangan ya. Setiap pekerjaan bahkan apapun punya tantangan. Apa tipsnya Pak Nira dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut ya, supaya bisa tetap konsisten untuk fokus dengan tujuannya membangun bisnis ini? Silakan Pak. Kalau saya pribadi Pak Pran terus tetap semangat saya menjalankan di 3i gitu ya, karena memang bisnis ini sangat simpel, mudah sekali, cuma kita silaturahim, karena juga tujuan kita untuk menjalankan bisnis ini apa sebenarnya gitu. Jadi saya lihat di 3i itu suatu kendaraan yang tepat Pak, kendaraan yang tepat untuk meraih impian-impian kita gitu ya, seperti itu. Jadi memang dalam menjalankan proses itu pasti banyak kendala yang kita harus temui Bapak ya, banyak kendala yang harus kita temui. Jadi bisnis penolakan memang sebenarnya, jadi apa harus kita down seperti itu. Kalau kita down sudah biasalah gitu ya, tapi jalankan saja gitu, jalankan saja, karena saya lihat prospek kedepannya di 3i ini sangat besar sekali gitu ya. Banyak orang yang tidak jalankan di sini itu jadi masuk malah kesempatan bagi kita lah gitu, kesempatan bagi kita untuk menjalankannya. Jadi banyak kurangnya saingan kita seperti itu. Biarpun orang tidak jalan, banyak yang tidak mau, jadi kita saja yang terus gitu. Akhirnya kedepannya pasti akan berkembang seperti yang di awal yang saya sudah bisnis ini sangat luar biasa, walaupun saya ditolak-tolak orang, pasti akan berkembang, saya bilang. Akhirnya betul, ya, yang 7 bulan ditolak-tolak orang, bulan ke-8 baru dapat 1 orang, ya sekarang sudah ribuan orang jadinya, dari 1 orang, gitu kan, seperti itu. Itu luar biasanya. Yang penting yakin saja. Ini ada yang mau saya tanyakan nih, mungkin ini berguna juga buat teman-teman. 7 bulan ditolak ini sama sekali nggak ada yang join ya Pak ya, benar ya? Betul. Tapi kok jalan terus Pak? 7 bulan lama loh Pak, ditolak gitu ya, nggak ada yang join satupun, jalan akhirnya ketemu di bulan ke-8 gitu? Ke-8, 1 orang. 1 orang ya? Itu 1 orang. Kenapa 7 bulan masih bertahan dalam menjalankan prosesnya? Nah, itu dia Pak Beran. Kalau di bisnis lain mungkin sudah down ya. Di sini ya kita manfaatnya kan, uang kita kan nggak hilang. Kita hilang. Masih kalau tidak ada yang join, ya kita manfaatnya kita punya tabungan seperti itu. Nah, dan satu hal juga yang membuat saya penasaran. Saya kalau ditolak tambah penasaran Pak Pran. Gitu. Karena apa? Karena kalau di bisnis lain itu saya cepat sekali closing gitu kalau jualan produk gitu. Yang tidak laku bisa laku, saya seperti itu. Nah ini membuat tambah saya penasaran gitu. Kok sulit sekali ya merekrut orang kok ini bisnisnya bagus gitu ya seperti itu. Nah, itu membuat penasaran. Makanya upline saya Mataram, Lombok Timur, bolak-balik tiap hari. Buat saya pertemuan, ngundang teman-teman, upline datang, orangnya enggak datang yang diundang. Jadi lu lagi gitu seperti itu. Itu berbulan-bulan. Nah, waktu itu pas bulan ke-8-nya itu sangat syukur sekali kita baru join 1 orang. Ya bulan depannya baru bonus 50.000, 70.000. Seperti itu ya. Oke. Nah, Nah, ini menarik nih. Ini teman-teman yang nonton 7 bulan ditolak nggak ada closingan, masih jalan nggak? Ayo dijawab. Ya, bener nggak? Iya kan? Iya, ini ternyata jalankan saja ya. Jalankan saja. Iya, ini harus ini bagus nih ya buat teman-teman yang nonton, ini bagus nih. Maksudnya masih jalan nggak ya ketika temennya bilang ini begitu, masih jalan nggak? Tadi Pak Nira bilang orang kita nggak ada rugi kok, orang uangnya manfaatnya buat kita kok ya kan? Ya bayar premi 3,5, dapat asuransi jiwa 21 juta untuk keluarga,
dan juga dapat investasi, uangnya bisa diambil lagi ya, nilai investasinya maksudnya ya, Betul. bisa diambil ya. Oke. Dan memang ada rasa penasaran tadi ya, kalau Pak Nira nih pengen coba lagi terus, masa ini bagus kok, bisnis bagus kok, orang nggak tertarik, berarti ada sesuatu gitu, betul nggak? Betul, penasaran saya. Jadi penasaran ya. Oke, tipsnya teman-teman harus punya rasa penasaran nih, seperti Pak Nira nih ya. Jadi ingin coba lagi sampai berhasil. Sampai berhasil. Pasti berhasil, Pak. Pasti berhasil. Betul, Yakin saja. Ya, kalau dicoba terus ya lama-lama berhasil, benar memang sih. Benar. Oke, tips seperti yang melempar dadu, Pak Pran. Seperti melempar dadu. Saya sering mengilustrasikan seperti itu. Sesial-sial orang, kalau dia mendapat mau ketemu angka 6, dia harus melempar terus, Pak Pran. Kan seperti itu. Melempar dadu ya? Ya, sesial-sial orang gitu. Kalau dia melempar terus, pasti ketemu angka 6. Seperti itu. Nah, ini yang saya pakai. Walaupun orang menolak, saya terus presentasi terus gitu. Presentasi terus, pasti suatu saat pasti ada ketemu sama orang yang join seperti itu. Iya, betul. Ya. Atau sama seperti orang main basket tidak bisa melempar bola, asal dicoba terus, pasti ada bola bisa, yang masuk lama-lama. Masuk betul lah, benar gitu. Oke. Berarti harus sabar dan konsisten, teman-teman ya. Konsisten, betul. Sabar dan lagi pula tadi Pak Nira bilang lagi pula nggak ada ruginya, kita nggak keluar uang untuk seperti di bisnis lain, mungkin harus stok barang misalkan gitu ya Pak ya. Tidak harus keluar modal yang berlebihan, tetapi modalnya kita di sini adalah masuk lagi ke kita dalam bentuk asuransi dan investasi yang nilainya lebih besar daripada modal yang kita tanamkan, kan begitu ya Pak ya. Betul. Oke. Sampai juga kalau kita ditolak-tolak orang kan juga kita bisa menambah pribadian kita, Pak, jadi sabar ya, membentuk pribadian kita gitu. Karena ini memang bisnisnya bisnis hati ya, bisnis hati, karena ini silaturahimnya harus panjang, itu jangka panjang seperti itu. Iya. Jadi kalau ada yang merasa sampai makan hati ya nggak apa-apa ya. Kan bisnis hati. Bina hubungan. Beda kalau produk, Pak Prannya, kalau dia beli sekali, besoknya kita tawarin nggak beli, kan sudah nggak berhubungan lagi kan gitu. Tapi ini kalau begitu join sekali, kita harus berhubungan sampai selesai gitu ya, sampai tamat, sampai tutup usia gitu, bisa seperti itu. Oke, menarik ya. Jangka panjang. Jadi bina hubungan. Kalau ingin berkembang, bina hubungan kan. Oke, baik. Pak Nira, closing statement-nya deh. Sekarang kita masuk ke sesi closing statement. Apa yang terakhir yang Pak Nira mungkin mau sampaikan ya untuk closing statement-nya nih, Pak? Silakan, Pak. Ya, untuk teman-teman mungkin yang sedang berjuang, ya, yang penting yakin saja lah. Yakin. Karena ini memang bisnis, kalau kita bilang bisnis yang sangat baik, yang sangat memberi manfaat ke banyak orang. Jadi tujuannya memang di sini kita memberikan menyebar kebaikan di samping dunianya, di akhirat juga kita akan dapat 2 bisnis yang sangat penting sekali. Jadi jangan pernah merasa ragu untuk menjelaskan, menginformasikan bisnis ini yang sangat luar biasa ini, ya. Karena kalau kita dibandingkan di bisnis lain itu sampai mentok, ya. Kita tahu pekerjaan penghasilannya berapa, kita sudah ditawarkan sekian, tapi kalau di sini bisa kita wariskan. Nah, itu yang sangat layak kita perjuangkan. Jadi apapun kata orang, apapun negatif di luar sana, lanjutkan terus, fight terus, informasikan terus. Ya, jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Ya, karena 3i ini lebih luar biasa, bisnis sangat luar biasa. Itu saya, Pak Prat. Oke, baik. Jangan takut ya, karena bisnis kita bisnis yang luar biasa, jalan terus ya. Memang harus sabar ya, harus berproses ya teman-temannya. Rekrut yang banyak di awal untuk bisa dapatkan timnya, setelah itu duplikasikan 5 langkah suksesnya. Terima kasih Pak Nira atas waktunya, atas sharingnya. Ya, sama-sama. Sangat bermanfaat sekali. Teman-teman juga banyak terinspirasi ya, apalagi cerita tentang 7 bulan nggak closing tapi masih jalan terus. Ini patut ditiru ya, kesabarannya, konsistennya.
Oke, sampai ketemu lagi Pak Nira di kesempatan berikutnya. Jangan bosan-bosan mengisi acara ya, dan Siap, Pak. Siap. sukses selalu untuk Pak Nira.